Pada suatu sore, Shakira yang sedang hamil 8 bulan terlihat duduk lemas di ruang tamu. Sejak pagi, ia merasakan sakit kepala, pandangan sedikit gopur, serta pembengkakan pada kedua kakinya. Namun, Shakira tidak segera memeriksakan diri karena mertuanya masih mempercayai cara pengobatan tradisional keluarga. Ibu, kepala saya makin sakit. Mungkin kamu terlalu banyak bergerak. Tapi aku merasakan keluhannya beda, Bu. Assalamualaikum. Syakira, kamu kenapa? Wajah kamu pucat banget. Kepala saya sakit, kakinya bengkak, dan bayi saya itu jarang bergerak di dalam kandungan. Keluhan kayak gitu, harusnya segera diperiksa. Nggak usah terburu-buru, kami punya cara pengobatan sendiri dalam keluarga. Paham, Bu. Tapi kita juga perlu pastiin kalau kondisi Syakira sama bayinya tuh aman. Zikra menunjukkan kepedulian sosial dengan tetap menghormati budaya keluarga Shakira. Setelah berdiskusi, akhirnya Lani bersedia mengantar Shakira ke tempat praktik bidan. Selamat sore, silakan duduk. Ibu Shakira terlihat kurang enakan. Apa keluhannya yang dirasakan? Kepala saya sakit, pandangannya juga suka kabur, kakinya membengkak, Ibu Bidan, dan gerakan janin saya berkurang. Bu Bidan, di keluarga kami biasanya ibu hamil dengan kaki bengkak diberi ramuan tradisional. Apakah Shakira tetap boleh meminumnya? Saya menghargai kebiasaan keluarga ibu. Budaya dan tradisi merupakan bagian penting dalam kehidupan pasien. Namun kita harus mengetahui apakah itu sangat baik bagi ibu dan anak. Jadi, Ibu Bidan tidak langsung melarangnya? Sikap Bidan Tania menunjukkan penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila, yaitu menghormati keyakinan, budaya, martabat, serta hak pasien. Tekanan darah tinggi disertai sakit kepala, pandangan kabur, pembengkakan, dan berkurangnya gerakan bayi merupakan tanda bahaya dalam kehamilan. Kondisi ini perlu diperiksa lebih lanjut oleh dokter. Hah? Rumah sakit? Apakah tidak bisa ditangani di sini aja? Sebagai bidan, saya harus bekerja sesuai kewenangan dan standar penilaian. Saya takut, Bu Bidan, tetapi saya ingin bayi saya selamat. Saya belum yakin. Di keluarga kami, keputusan seperti ini biasanya menunggu suami atau kepala keluarga. Suami saya sedang di luar kota, Bu Bidan, sedang bekerja. Apakah kalau menunggu ada terjadi masalah? Ibu Rani, keluarga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan. Namun Shakira adalah pasien yang memiliki hak untuk mengetahui kondisinya. Saya hanya takut mengambil keputusan yang salah, Bu Bidan. Mari kita musyawarah dengan tenang. Ada dua pilihan. Pertama, menunggu di rumah dengan resiko kondisi bertambah buruk. Kedua, segera dirujuk agar Shakira dan bayinya mendapatkan pemeriksaan lengkap. Setelah mendengar penjelasan Ibu Bidan, saya memilih untuk dirujuk saja. Baiklah, saya menghargai keputusan Shakira. Saya juga akan mendampinginya. Tapi kepala saya sakit, Bu Bidan, pandangan saya kabur. Shakira, Bu Bidan, tolong! Shakira, bangun! Shakira! Ibu tetap tenang. Tolong Bu Rani dibawa ke ini dan Ibu Zikra tolong dipanggil kendaraannya. Baik, ya Bu. Ayo kita segera melakukan pertolongan pertama sambil menunggu panggilan dari kesehatan ya. Maafkan Ibu Shakira, seharusnya Ibu udah ngontrol kamu dari awal. Tidak apa-apa, Ibu. Aku tahu Ibu cuma khawatir sama aku, ingin membantu. Tidak apa-apa Ibu, yang penting sekarang keselamatan sang Ibu Shakira dan bayinya. Tidak boleh saling menyalahkan. Tetap tenang. Bu Bidan, kenapa hasil pemeriksaan harus ditulis secara lengkap? Pencatatan merupakan bagian dari tanggung jawab profesional dan perlindungan hukum. Dengan catatan yang jelas, Apakah informasi kesehatan Shakira akan diketahui banyak orang? tidak Bu, kerahasiaan harus dijaga. Saya juga tidak akan menceritakan kondisi Shakira kepada orang lain tanpa izinnya kok, Bu. Terima kasih pada Ibu Bidan, Ibu mertua saya, dan juga Zikra. Karena kalian, saya dan bayi saya mendapatkan pertolongan tepat waktu. Ibu juga belajar bahwa mempertahankan budaya bukan berarti menolak ilmu kesehatan. Tradisi boleh dijalankan selama tidak membahayakan ibu dan bayi. Saya belajar bahwa kepedulian enggak harus berupa bantuan, tapi juga bisa berupa keberanian untuk mengajak mencari pertolongan.
Saya juga berterima kasih karena keluarga bersedia berdiskusi dan bekerja sama. Jadi, nilai Pancasila bukan hanya dipelajari, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar. Dalam pelayanan kebidanan, Pancasila menjadi dasar untuk menghormati agama dan budaya, menjunjung kemanusiaan. Dari kisah tersebut, kita dapat memahami bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam praktik pelayanan kebidanan. Sila pertama diterapkan dengan menghormati agama, keyakinan, dan budaya pasien. Sila kedua diterapkan dengan memberikan pelayanan yang manusiawi serta menjaga kehormatan dan privasi pasien. Sila ketiga terlihat dalam kerjasama antar bidan, keluarga, masyarakat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Sila keempat diterapkan melalui musyawarah dan pelibatan pasien dalam pengambilan keputusan. Sila kelima diwujudkan melalui pelayanan yang adil, tidak diskriminatif, serta sesuai aturan dan hukum. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu.